Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Menantu terbaik bab 515, kekuatan yang mengerikan. Nah, bawa meja ke sini. Siang Nantian mengangguk pada mereka berdua. Letakkan batang baja di atas meja, bukan apa-apa untuk kalian berdua. Iya. Kedua tentara itu segera menanggapi, dan kemudian salah satu dari mereka bergegas untuk memindahkan meja, dan kemudian meletakkan batang baja gergajian mereka di atas meja. Semua orang memandang Siang Nantian dengan rasa ingin tahu, dan tidak berbicara, menunggunya dengan tenang, ingin melihat apa yang akan dia lakukan. Tokugawa dan Fukuyama juga bingung, dan mereka sama-sama tenang dan tidak berbicara. Siang Nantian bangkit dan mondar-mandir perlahan ke meja dengan batang baja, dan berkata dengan santai, "Tokugawa, Fukuyama, ada teknik rahasia yang disebut jari emas patah dalam seni mendalam Cina kami. Saya tidak kenal kalian berdua. Pernahkah Anda mendengarnya?" Tokugawa dan Fukuyama mengerutkan kening ketika mereka mendengar ini, menoleh dan saling memandang, lalu menggelengkan kepala pada saat bersamaan, mengatakan tidak. Yang disebut jari emas patah adalah menggunakan satu atau dua jari untuk mengumpulkan kekuatan yang cukup untuk mematahkan atau menghancurkan benda keras seperti batu, pelat besi, dan batang baja. Ketika Siang Nantian berbicara, dia mengambil sebatang baja dan melihatnya dengan hati-hati. Sekelompok perwira militer di Departemen Intelijen Militer mau tidak mau terkejut ketika mereka mendengar kata-kata itu, yang jelas agak sulit dipercaya, karena jari emas ini milik teknik rahasia tingkat menengah dalam misteri itu, dan itu juga tidak berada dalam jangkauan kontak mereka. Kepada Dewa Perang, apa maksudmu kau bisa memotong batang baja ini dengan dua jari? Fukuyama melihat tangan Siang Nantian dengan batang baja yang hampir setebal lengan anak-anak. Dia jelas terkejut. Jika Siang Nantian bisa memotong batang baja dengan siku atau lututnya, dia tidak akan terkejut, tetapi hanya dengan satu atau dua jari. Apa itu mungkin? Dengan kekerasan baja ini, bahkan pisau dan kapak biasa pun sulit untuk dipotong, dan 3 pisau toyo yang barusan mereka hancurkan dapat melakukannya. Mungkinkah tangan Siang Nantian bisa menyamai ketiga pisau Jepang itu? Itu hanya bisikan. Ya, dan saya tidak hanya ingin memotong batang baja ini menjadi dua, tetapi memotongnya menjadi bagian-bagian kecil. Siang Nantian tersenyum ringan. Apa tidak mungkin? Seberapa keras batang baja ini? Butuh waktu lama untuk memotong dengan mesin pemotong. Ya, betapa kerasnya tangan ini. Jadi, ini Dewa Perang. Artinya, apa yang tidak bisa kita lakukan mungkin mudah untuk God of War. Para perwira Departemen Intelijen Militer di samping tidak dapat menahan kegembiraan di hati mereka, dan mulai berdiskusi. Tokugawa, Fukuyama, dan yang lainnya mau tidak mau menggumamkan beberapa patah kata dengan suara rendah. Mereka semua merasa ini tidak mungkin. Bahkan ketiga tetua dari Kendo Grandmaster League mereka tidak bisa melakukan ini. Bagi mereka, jari-jari mereka bisa berada di atas batu. Memasukkan sarang yang dalam di tengah sudah menjadi batas dari apa yang bisa mereka lakukan. Fukuyama dan Tokugawa, apakah kalian berdua datang untuk menantang tantangan bersama? Siang Nantian tidak terburu-buru melakukannya, jadi Okinawa dan Fukuyama mengundang mereka. Siang Tuhan, kita benar-benar tidak bisa melakukan ini. Fukuyama berdiri dan bergegas menuju Nantian, menggelengkan kepalanya tanpa daya, tersenyum, dan kemudian bertanya, "Tetapi sebelum Anda mulai, dapatkah saya memeriksa batang baja ini?" Jelas dia tidak bisa mempercayai Departemen Mi, mengira mereka akan melakukan sesuatu secara diam-diam. Tidak masalah. Siang Nantian langsung setuju. Fukuyama segera bangkit dan berjalan ke meja, mengambil batang baja di atas meja satu persatu dan memeriksanya, dan menemukan bahwa kekerasan setiap batang baja sangat baik,
dan dia hampir tidak bisa membengkokkan batang baja ini jika dia menambahkan kekuatan internalnya. Dia sangat curiga, karena batang baja ini baik-baik saja, bagaimana mungkin Xiang Nantian berani menyombongkan diri seperti Haikou? Mungkinkah tebakan awalnya salah? Bagaimana? Tidak apa-apa, apa tidak apa-apa? Xiang Nantian meliriknya dan berkata dengan ringan. Tidak masalah, ini memang batang baja asli. Fukuyama mendapatkan kembali kesadarannya dan mengangguk berulang kali. Kalau begitu kau berdiri di sisiku dan menantikannya. Xiang Nantian mencibir, dan kemudian menekan batang baja dengan tangan kirinya di atas meja, dengan erat memperlihatkan panjang sekitar 10 cm, lalu wajahnya cemberut, tangan kanannya terangkat, telunjuk dan jari tengahnya terentang, dan urat membengkak di telapak tangannya yang tipis, jelas dia mengumpulkan energi, dan kemudian matanya membeku, dan kedua jarinya tiba-tiba jatuh, seperti kekuatan yang menggelegar, dan menabrak batang baja dengan suara menembus udara. Ledakan. Dengan suara retakan yang jelas, semua strip 10 cm yang menonjol dari meja rusak, dan jatuh ke tanah dengan gusar. Saya melihat bahwa permukaan potongannya agak miring, dan juga agak bulat, bercahaya dengan cahaya perak, dan memang terlihat bahwa itu disebabkan oleh kerusakan yang tiba-tiba. Wow! Semua perwira dari Departemen Intelijen Militer gempar, dan mereka semua bersemangat. Benar-benar berhasil. Mengejutkan. Dewa perang adalah dewa perang, idola. Iblis dong yang tidak harus berani kentut ketakutan sekarang, kan? Hu Haifan dan yang lainnya tidak bisa membantu tetapi menganggukkan kepala ketika mereka melihat pemandangan ini. Benar saja, kepala suku tua selalu kuat. Nama God of War bukan tanpa alasan, kita mungkin masih jauh. Chiwami telah kembali, hebat. Di sisi lain, Tokugawa dan Fukuyama penuh dengan wajah cemberut, tampak ketakutan sekaligus ngeri. Saya tidak menyangka Xiang Nantian 10 tahun yang lalu itu menakutkan, dan Xiang Nantian 10 tahun kemudian masih terpana dan mempesona. Tokugawa tidak bisa membantu tetapi menatap Fukuyama dengan ganas. Untungnya, Fukuyama sialan ini tidak tertipu olehnya. Jika tidak, dia mungkin telah menjadi hantu Xiang Nantian oleh pedang. Mendengar sorak-sorai penonton, ekspresi Xiang Nantian tetap seperti biasa, tanpa jeda sedikitpun. Dia masih memotong batang baja di tangannya satu persatu, dan dalam beberapa saat, batang baja lebih dari 1 meter telah dipotong menjadi 10 bagian. Fukuyama hanya bisa menatap ngeri, jantungnya berdegup kencang, jika pemotongannya bergantung pada kekuatan ledakan dan keberuntungan, tetapi jika banyak dari mereka terputus, itu harus dibangun dengan kekuatan yang kuat. Dia tidak bisa membantu tetapi diam-diam bersukacita karena dia telah menahan keinginan untuk menantang Nantian sekarang, kalau tidak dia akan menjadi seperti baja yang rusak ini. Baik Lin Yu dan Bu Cheng kaget saat melihat pemandangan ini. Mereka terkejut, terutama Lin Yu. Dia tahu tubuh Xiang Nantian yang terbaik. Dengan kondisi fisiknya, tidak mungkin mencapai ini. Sayangnya, pada kenyataannya, biarkan Lin Yu melakukannya, tetapi itu mungkin tidak mungkin. Dia hanya kuat, dan dia tidak mengerti jari emas yang patah jika itu diperkuat dengan kekuatan. Meja yang rusak mungkin adalah batang baja. Lin Yu memandang Xiang Nantian dengan senyum di matanya, dan menjadi lebih tertarik pada lelaki tua ini. Tampaknya lelaki tua ini jauh lebih kuat dari yang dia kira. Setelah memotong sebatang baja, Xiang Nantian bahkan tidak menunjukkan sedikit pun keringat di dahinya. Dia bertepuk tangan, mengangkat kepalanya dan melihat ke arah Fukuyama, mengulurkan kedua jarinya ke arah Fukuyama, dan berkata sambil tersenyum, "Fukuyama, apa menurutmu aku masih ingin mematahkan jari emasku?" Fukuyama melihat kedua jarinya bergetar, dan dia mundur 2 langkah tanpa sadar. Dia menelan ludahnya dan buru-buru berkata dengan hormat, "Sungguh mengejutkan bisa menghadapi dewa perang yang lama. Saya yakin hari ini." Begitu kata-kata itu keluar, dia segera menoleh dan berlari kembali ke mimbar,
menahan kepanikan di dalam hatinya dan berkata kepada Tokugawa, "Tokugawa, ayo kita kembali dulu, dan biarkan Dewa Perang Tua Siang mengobrol dengan orang tuanya." Bagus. Tokugawa juga ngeri saat melihat pemandangan tadi, dan dia buru-buru mengangguk dan berkata, "Lalu apa, Saudara Siang, Direktur Hu, kami tidak akan mengganggumu untuk memperbarui masa lalu." Begitu mereka selesai berbicara, mereka tidak menunggu Hu Haifan dan Siang Nantian berbicara, mereka segera menoleh dan berlari menuju gerbang, dan orang-orang mereka buru-buru mengikuti. "Hei, Tuan Tokugawa, ayo pergi setelah makan malam." Hu Haifan buru-buru meneriaki mereka dari belakang, dan tidak bisa menahan tawa ketika melihat mereka dengan rasa malu seperti itu. "Kamu bilang mereka lari terburu-buru, kenapa?" Siang Nantian memandang jauh ke belakang Tokugawa dan Fukuyama dan bertanya, menyipitkan mata. "Kenapa? Tentu saja, karena aku takut." Mayor Jenderal Van berkata dengan gembira, "Sebelum kamu muncul, mereka akan menjadi sombong. Begitu kamu keluar, mereka akan lari seperti tikus ketika mereka melihat kucing." Siang Nantian tersenyum dan mengangguk, tanpa komitmen. "Jika Anda ingin saya mengatakannya, mereka kemungkinan besar bergegas kembali untuk memberitahu eselon atas mereka sendiri, untuk curhat pada mereka." Lin Yu berdiri, menyipitkan matanya dan berkata perlahan. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.